Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi yang berjudul Pembelajaran Daring Bahasa Arab di SDIT Ar-Rahman Jakarta Selatan dipresentasikan dalam kegiatan Multaqo Nasional Bahasa Arab ketiga pada 17 Desember 2020. Tulisan makalah ini disusun oleh dua orang, yaitu saya sendiri, Ananda Alfia Khairunisa, dan saya Hafizah Nadira dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya penyebaran virus corona. Virus corona sudah menyebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia. Penyebaran yang berlangsung sangat cepat, mengharuskan pemerintah untuk memberlakukan sistem PSBB dan memberlakukan sistem pembelajaran daring bagi para pelajar demi menekan peningkatan kasus pasien yang positif terpapar virus corona. SDIT Ar-Rahman merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak penyebaran virus corona. Maka dari itu, seluruh kegiatan belajar mengajar di SDIT Ar-Rahman dilaksanakan secara daring. Pembelajaran daring menjadi sebuah tantangan baru bagi guru yang mengajar, termasuk guru yang memberikan pembelajaran bahasa Arab. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring tentu akan memunculkan problem baru yang harus dihadapi guru dalam proses pelaksanaannya. Problem yang muncul dipengaruhi oleh beberapa faktor pada proses pembelajaran daring. Faktor-faktor ini dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Kajian teori yang mendasari penelitian kami ada 4. Yang pertama, faktor. Menurut KBBI, faktor adalah hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Teori yang kedua, yaitu penghambat. Dalam KBBI, penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat atau merintangi, menahan, menghalangi. Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah suatu hal yang menghambat dalam keadaan tertentu. Teori yang ketiga, faktor pendukung merupakan hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya. Dan yang terakhir, pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Dengan pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon, atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Pada penulisan makalah ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Adapun jenis metode yang dipakai penulis adalah metode deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dari rumah dengan bergabung dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Arab melalui aplikasi Zoom. Penulis melakukan wawancara yang juga dilakukan secara daring dengan guru yang bersangkutan dan melakukan observasi dengan mengamati situasi juga kondisi selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik wawancara yang dilakukan termasuk dalam teknik wawancara tidak terstruktur dan hanya memuat inti permasalahan tentang hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Hafizah Nadira. Baik, selanjutnya saya, Hafizah Nadira, akan mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan dalam makalah ini. SDIT Ar-Rahman merupakan sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Romeliyah. Sebagai sekolah pilihan, SDIT Ar-Rahman telah dipersiapkan untuk menjadi sekolah unggulan di Jakarta Selatan. Pengembangan dan penerapan kurikulum Diknas yang dipadukan dengan konsep pendidikan Islam modern adalah metode andalan dari SDIT Ar-Rahman. SDIT Ar-Rahman adalah salah satu sekolah dasar Islam yang ikut terdampak akibat adanya penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, sistem pembelajaran yang tadinya offline diubah menjadi sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan.
Tentu dalam penerapan sistem pembelajaran daring, timbul problem baru yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru bahasa Arab di SD Rahman, terdapat 3 faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring ini. Yang pertama, keterbatasan berinteraksi. Interaksi antara guru dan siswa saat pembelajaran daring tentu menjadi salah satu penghambat yang dapat dirasakan secara langsung. Karena ketika pembelajaran daring, guru tidak bisa melihat langsung kondisi siswa saat mengikuti pembelajaran. Terlebih, motivasi dan semangat siswa di tingkat sekolah dasar sangat mungkin berubah-ubah dan sulit dirasakan oleh guru, karena tidak dapat merasakan secara langsung seperti proses pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua, yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring ini adalah pengawasan dari orang tua. Pemerintah memberlakukan sistem work from home atau bekerja dari rumah. Namun, ada beberapa perusahaan yang tetap mengharuskan para pekerjanya untuk tetap datang ke kantor. Hal seperti inilah yang dapat menghambat proses pembelajaran daring. Karena ketika orang tua tidak bisa mengawasi anaknya saat ikut pembelajaran daring, tentu anak akan mengalami kesulitan dan karena tidak ada yang mengawasi, adanya keterlambatan pengumpulan tugas menjadi penghambat bagi guru dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan menjadi faktor menghambat dalam pembelajaran daring ketika jaringan itu tidak stabil. Ketika jaringan tidak stabil, sangat memungkinkan suara terputus, suara tidak terdengar dengan jelas. Akhirnya biasanya materi pembelajaran baik berupa foto maupun video tidak tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya ada juga 3 faktor pendukung dalam proses pembelajaran daring ini. Yang pertama, media pembelajaran. Tentu dengan pembelajaran daring ini, guru semakin kreatif dan memberikan variasi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan media pembelajaran. Guru menggunakan berbagai macam media seperti WhatsApp, Google Form, PowerPoint, Quizzes, dan video pembelajaran. Video pembelajaran dapat diakses melalui YouTube ataupun video yang dibuat oleh guru itu sendiri, sehingga video pembelajaran ini dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Berbagai media yang digunakan dalam pembelajaran online ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, yang menjadi faktor pendukung adalah aplikasi pembelajaran. Saat pembelajaran online ini, aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Arab itu adalah Google Meet dan Zoom. Google Meet maupun Zoom menjadi jembatan atau menjadi penghubung antara siswa dan guru. Dengan aplikasi ini, guru tetap bisa memberikan materi pembelajaran dengan menampilkan PowerPoint atau video saat pembelajaran daring itu berlangsung. Terlebih dalam pembelajaran bahasa Arab, tentu sangat dibutuhkan untuk interaksi secara langsung, sehingga membantu proses kegiatan belajar mengajar menjadi tetap efektif dan efisien. Yang ketiga, yang menjadi faktor pendukung adalah jaringan. Jaringan bisa menjadi faktor penghambat maupun pendukung. Ketika jaringan menjadi faktor pendukung, saat jaringan berada dalam kondisi yang stabil, sehingga ketika guru menampilkan PowerPoint maupun video pembelajaran, dapat diterima oleh siswa dengan baik. Baik, untuk kesimpulan dari makalah ini adalah pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Arab
di SDIT Rahman tetap dapat berjalan dengan baik. Namun, muncul problem baru yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang memberi pengaruh dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring. Di antara faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pembelajaran daring ini adalah adanya keterbatasan berinteraksi antara guru dan siswa, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan jaringan yang sewaktu-waktu tidak stabil. Lalu, untuk faktor pendukungnya adalah ada media pembelajaran yang jauh lebih bervariasi seperti video pembelajaran yang dapat diputar kembali dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, untuk faktor pendukung ada penggunaan aplikasi pembelajaran yang dapat memberi ruang bagi guru dan siswa untuk saling bertatap muka secara virtual. Dan yang terakhir adalah jaringan. Jaringan yang stabil yang dimiliki oleh guru dan siswa dapat memperlancar proses pembelajaran daring, sehingga informasi yang disampaikan guru juga dapat diterima dengan baik oleh para siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di SDIT Ar-Rahman. Sekian presentasi dari makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.